Ya, balik lagi di 1% Gosip. Belakangan, nama penyanyi Gisela Anastasia mendadak menjadi perbincangan publik setelah video Sure yang diduga mirip dirinya beredar luas di media sosial Twitter. Giselle menyebut bingung untuk mengklarifikasi berkait video Sure tersebut, mengingat ini bukan kali pertama ia tersandung kasus video tersebut. Yuk kita dengar penjelasan dari Giselle. Non, lagi liburan tiba-tiba ada berita yang agak kurang mengenakan. Gimana nih Non? Dengar kabar? Udah dengar belum kabarnya Non? Udah lah, denger banget. Kan langsung ini kan ada apa nih gitu kayak again gitu. Jadi ya sebenarnya agak males sih nanggepinnya. Cuman kan dari kalian dari teman-teman juga kan nggak mungkin juga untuk nggak jawab terus gitu. Sebenarnya kalau ditanya mah agak nggak happy ya, maksudnya kayak ini kan juga bukan kali pertama gitu kan. Ya ada bocor lagi. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa Non. Ya bukan kali pertama banget gitu. Jadi ya yang kemarin aja kita masih diproses gitu. Jadi ya udahlah ya jadi sedikit inilah liburannya, aduh ada apa nih gitu kan, kaget tiba-tiba. Pertama kali tahu kapan Non kalau boleh tahu? Gitu. Semalam. Cuman ya udah, kita ya paling ya udahlah, udah pernah juga gitu kan. Jadi udah kita hadapin aja. Nah kemarin juga masih diproses, jadi ya akan berjalan berbarengan aja lah gitu. Ya, sebenarnya sedih berkali-kali lagi kan gitu. Cuman kemudian kalau anak-anak gimana gitu kalau ngelihat kayaknya langganan banget. Iya cuman ya udahlah gitu, nggak apa-apa, yang penting kan aku yang tahu, maksudnya kehidupannya kan kita yang jalani. Pokoknya aku ini sih kayak nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu. Jadi ya nggak mau yang itu lah, udah pernah lah, udah lewat gitu. Maksudnya yang begini udah jadi ya udahlah. Kan ya yang tahu aku ya tahu lah gitu. Cuman ada aja kalau yang nggak terlalu dekat. Itu tuh kamar kamu banget tuh kordennya gitu. Nah iya Non, gimana Non? Kan sedih. Aku nggak mungkin lah ngapa-ngapain di kamarku yang tidur sama Gempi gitu. Kan kayak ya gitu deh. Ya terserah, kalau netizen ya bebas kan, selalu diberi tempat gitu. Jadi ya mau gimana, aku juga ya nggak bisa aku lakuin, cuman gini aja, menjalani aja, membuktikan hari ke hari kalau memang ya aku berusaha jadi yang terbaik, jadi diri aku aja gitu. Soalnya yang kemarin juga diproses ya udah kayak gitu. Sambil masih nunggu ternyata ada lagi. Jadi ya udahlah gitu aja. Oke, udah ya Mbak Intan? Non, tapi kamu ingin memproses ke hukum juga nggak sih Non? Mungkin Non ini kan mengganggu juga Non. Aku sih udah sempet tektokan juga sama Bang Said. Nantilah paling kalau pulang kita baru obrolin lagi baiknya. Setelah akhirnya Giselle merespon soal video seks mirip dirinya yang viral, namun klarifikasi yang dibuatnya menimbulkan banyak kecurigaan. Hal ini diungkap ganjil oleh Nungki, pakar ekspresi. Mbak Nungki merasa korban yang mendapat dampak negatif dalam kasus ini seharusnya lantang membantah. Namun, hal tersebut tidak dilakukan Giselle. Saya coba merangkum beritanya dari cumi-cumi.com.
ini yang menarik ya, dari responnya seorang Giselle, dia tidak langsung membantah mengatakan ya atau tidak ya. Justru yang Bunda lihat itu gestur dia merasa sebagai korban ya. Nah, ini yang menarik karena kalau memang merasa sebagai korban ya dan bukan melakukannya, harusnya kan bisa mengklarifikasi itu bukan saya ya. Karena biasanya kalau seseorang itu bukan dia pelakunya, dia justru yang paling lantang berteriak untuk membuktikan jika itu bukan dia. Nah, jadi ini justru yang menarik ya pemirsa ya. Giselle itu Bunda lihat gesturnya merasa dikorbankan. Tetapi ada yang aneh juga di sini. Kenapa? Biasanya orang ketika dia merasa tidak bersalah melakukan yang dituduhkan, itu justru teriakannya itu yang paling nyaring untuk menantang orang-orang untuk membuktikan bahwa itu bukan dia. Tetapi ini justru Giselle tidak lakukan ya, justru sebaliknya Giselle merasa justru dikorbankan, tetapi kok tidak tidak memperjuangkan untuk mengklarifikasi atau mengatakan dengan tegas bahwa itu bukan saya ya, seperti yang biasanya korban-korban lakukan ketika dia merasa tidak bersalah ya. Nah, kemudian juga Bunda lihat ada gesturnya lagi ketika ditanyakan apakah itu bukan dia. Ada yang menarik dari gestur Giselle, yaitu Giselle tanpa disadari dia membuat gerakan menggosok di atas bibirnya gini ya. Nah, gerakan ini menggosok di atas bibir bahkan sampai menggaruk begitu, itu adalah respon di bawah sadar untuk menunjukkan perasaan sangat tidak nyaman, perasaan campur aduk, ada malu, ada kesel, ada cemas gitu ya. Kemudian juga ada narik-narik di sini telinga seperti Giselle, aduh apalagi sih yang ingin berita apa lagi nih yang akan saya dengar gitu ya. Jadi ini membuat Bunda bertanya-tanya, Mbak Giselle apakah sebenarnya tahu sesuatu di balik ini? Apakah sebenarnya itu Anda atau Anda sebenarnya tahu sesuatu terjadi di situ tapi Anda nggak mau ngomong? Karena campur aduk perasaannya dia. Ini unik ya, mengapa seorang Giselle itu menunjukkan respon dia sampai harus tuh garuk-garuk bibir di bagian atasnya. Ini menunjukkan ada perasaan campur aduk ya, bersalah, ya marah, ya nggak terima, ya sedih, ya cemas ya. Ini ada apa? Apakah Mbak Giselle sebenarnya tahu sesuatu terkait video tersebut tetapi dalam tekanan tidak bisa cerita apa sebenarnya yang terjadi gitu ya. Gitu pemirsa. Kalau dibilang sih mirip-mirip banget ya pemirsa ya, tapi apakah itu Giselle atau tidak ya? Nah, ini masih harus dicocokkan lagi dengan dengan banyak parameter. Jadi tidak semudah itu ya pemirsa kita langsung bilang oh itu pasti Giselle. Enggak, belum tentu, karena kita harus cek dulu apakah video tersebut bener asli atau editan, itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita mau lihat dari bahasa tubuhnya, kita cocokkan, membutuhkan banyak video-video dari bahasa tubuh seorang Giselle untuk dicocokkan dengan baseline-nya dari Giselle gitu. Terus kemudian kita cocokkan juga dengan keterangan dari Giselle sendiri. Nah, tadi kan yang Bunda cerita, keterangan Giselle sendiri itu kan masih ambigu. Artinya kalau memang dia merasa sebagai korban seperti yang Bunda baca, harusnya psikologi korban itu kan teriak apa yang sebenarnya terjadi, dan ketika dia merasa dikorbankan, biasanya korban itu justru akan membela dirinya, berteriak dengan lantang untuk membuktikan siapapun yang menuduh dia bahwa itu bukan dia gitu. Terima kasih sudah menonton 1% Gosip. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau nggak suka,